Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peradaban Islam Ayyubiyah. Poin-poin yang akan kita jelaskan yaitu yang pertama, biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga, kemajuan dan kemunduran. Yang keempat, perjuangan setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, materi ini akan dibawakan oleh yang pertama Nailur Rahman, yang kedua Nindi Putriana, yang ketiga Safitri, dan yang terakhir Gita Marcella. Oke, langsung saja. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Keluarga dan pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duain dari daerah Azerbaijan. Nama asli beliau Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadhi yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di Benteng Tikrit, memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, yaitu suku Rawadiyah dari kawasan Hadiyaniyah. Ayahnya terkesan tidak menyukai kelahirannya. Hal itu karena proses kelahirannya bertepatan dengan hilangnya kekuasaan atas posisi dirinya sebagai pemimpin Tikrit. Ia tidak percaya atas keberuntungan yang akan didapatkan dari Salahuddin kecil itu. 9 tahun Salahuddin Al-Ayyubi menetap di Ba'alabek. Kemudian mereka pindah ke Damaskus. Perjalanan hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika penunjukan atas dirinya sebagai wakil dari pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh, untuk menemaninya menuju Mesir atas perintah dari Nuruddin Mahmud. Salahuddin mendapatkan amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Ini merupakan jabatan pertama bagi Salahuddin. Dalam jabatannya mendambakan pengambilan alih Mesir dari orang-orang yang telah berkhianat terhadap agama dan negara. Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk langsung oleh Khalifah Ad-Din untuk menggantikan posisi Syirkuh. Ad-Din sangat mempercayai Salahuddin sebagai pengganti Syirkuh, pengawal Mesir dari para pemberontak, khususnya para petinggi kekhalifahan Fatimiyah yang tidak setuju dengan pencapaian Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1171 Masehi, Sultan Ad-Din meninggal dunia. Tidak ada lagi pengganti Khalifah Ad-Din yang berasal dari keturunannya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri naik tahta. Pasca kematian Ad-Din, Mesir berada dalam genggaman seorang jenderal yang soleh dan tegas. Dari Mesir, Salahuddin juga dapat menyatukan negara-negara Muslim. Pada tahun 1174, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo tahun 1185 dan Mosul 1186. Khalifah Al-Musta'adi dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin Al-Ayyubi, yakni Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin, artinya penguasa yang mulia. Khalifah Al-Musta'adi juga memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, artinya pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Pada perjanjian antara Salahuddin dan Richard, menyepakati perjanjian damai yang disebut dengan Sulh al-Romlah, yang isinya disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak
tidak akan diganggu dan Baitul Maqdis tetap menjadi milik kaum muslimin. Keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi di samping dirinya adalah seorang raja, akan tetapi dia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, sastra, dan juga keistimewaan dari sifat pribadinya. Keistimewaan dari sifat pribadinya yaitu ketakwaan dan ketekunan beribadah, akidahnya yang kuat, ketakwaannya dalam menjalankan rukun Islam, kegemarannya mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi, mengagungkan syair agama, adil dan murah hati, pemberani dan rendah hati, cinta perjuangan dan jihad, pribadi yang santun, berwibawa dan penuh toleransi, mendirikan tempat-tempat keilmuan atau sekolah, mencintai syair dan sastra, juga ahli zuhud dan berhati mulia. Saya akan membacakan langkah-langkah yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, yang pertama yaitu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai prajurit muslim. Saat usianya menginjak 25 tahun, dia bersama pamannya menaklukkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah itu banyaknya orang-orang Syiah ya. Yang pada saat itu pemerintahan Fatimiyah berada dalam kondisi yang tidak stabil karena disebabkan oleh kekerasan para bawahan khalifah yang banyak merugikan dinasti. Salahuddin sendiri itu anggota pasukan yang dipimpin pamannya untuk melindungi Mesir dari pasukan salib Eropa. Sampai kepada hasil yang memuaskan dan atas perjuangan melawan pasukan salib hingga diberi kekuasaan atas pamannya Asyadidun Syirkuh nama pamannya itu, atau sebagai dan diangkat seorang wazir atau gubernur. Hanya beberapa tahun ia berhasil mematahkan serangan tentara salib pimpinan Amurai I dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan invasinya ke Mesir. Salahuddin sangat berperan atas perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dengan menghapuskan paham-paham Syiah dari wilayah Mesir setelah wafatnya Khalifah Al-Adhid pada tahun 1171 Masehi. Maka kekuasaan Fatimiyah sepenuhnya berada di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian mengembalikan Mesir kepada dinasti Abbasiyah dan berpaham Sunni. Penyatuan umat Islam di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1979, Salahuddin dan pasukannya berhasil melakukan Banisyah. Dan beberapa bulan selanjutnya, benteng Hosna al-Ahzan yang berada dari tangan pasukan salib. Jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan Salahuddin tidak dengan kekerasan atau dengan pedang. Ini yang sangat menarik di sini ya. Citra Salahuddin dalam Perang Salib III. Hingga akhir hayatnya, nama besar Salahuddin Al-Ayyubi masih terus dikenang oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Seorang ksatria Islam sejati yang telah menoreh prestasi yang sangat prestisius dalam menegakkan agama Islam. Sikap Salahuddin yang merupakan hal baru dalam sebuah pertempuran. Ia tidak ingin memerangi seluruh penduduk sipil Kristen kepada seorang Kristen seperti Guy. Salahuddin dapat berbaik hati, nyaris hingga pada tingkat yang dapat menjadi suatu kesalahan, yaitu membebaskan raja dan rakyat yang baru saja ditaklukkan. Kemajuan dan kemunduran pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Produksi barang dagang makin meningkat, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Barang-barang yang diproduksi di bidang pertanian misalnya wijen, karum, aprikot atau buah yang mirip buah persik dan millet. Pendistribusian bahan-bahan tersebut justru makin meluas setelah terjadinya perang salib. Hal tersebut karena mengundang para peziarah Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Sedangkan saat itu Yerusalem berada di tangan Islam. Yang kedua, di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun bukan hanya bertujuan untuk berpendidikan formal semata,
melainkan juga untuk penyebaran Islam Sunni. Pembangunan madrasah terjadi di berbagai kota seperti di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria, bahkan mendirikan lembaga berbagai mazhab. Kesejahteraan guru dan siswa pada masa itu sangat terjamin. Intensitas pertemuan mereka dengan gurunya juga sangat banyak. Yang ketiga, di bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang kuda, pedang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki bulung elang, kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan tentaranya. Oke, yang selanjutnya itu di bidang kesehatan. Salahuddin membangun 2 rumah sakit di Damaskus dan Kairo. Tidak hanya lembaga kesehatan untuk masyarakat, tetapi juga dibangun sekolah khusus. Pada masa lahirnya, cendekiawan dan dokter juga mengabdi di rumah sakit tersebut, seperti Musa bin Maimun dan Ibnu Al-Baitar yang sangat masyhur itu. Beberapa dokter tidak hanya mengabdi dan bekerja di rumah sakit umum, tapi juga ada sebagian yang mengabdi di istana dan bekerja di sana. Kemudian yang keempat, di bidang arsitektur. Teknik pembentengan juga banyak dipelajari dari Perang Salib dan dinasti Fatimiyah. Masjid Firdaus yang dibangun Aleppo pada tahun 1236 dianggap sebagai mahakarya dari dinasti ini. Begitu juga dengan pembangunan tembok di Kairo yang dibangun demi pertahanan militer. Pembangunan dimulai pada masa Salahuddin dan diselesaikan pada masa kepemimpinan Khalifah. Perjuangan setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Salahuddin wafat, kendali dinasti Ayyubiyah dipegang Al-Aziz Imaduddin, tetapi Al-Aziz berkonflik melawan saudaranya, yaitu Al-Afdal, penguasa Damaskus. Jabatan Al-Afdal lalu diberikan kepada Al-Adil Saifuddin Mahmud, saudaranya Salahuddin. Pada tahun 1595 Hijriah, Al-Aziz wafat, kemudian kekuasaan berpindah tangan ke putranya Al-Mansur. Al-Adil ini segera datang ke Mesir mengalahkan dan melengsarkan Al-Mansur yang masih berusia belia dari kesultanan dan menggantikan sebagai sultan. Pada tahun 615 Hijriah, Sultan Al-Adil wafat dan digantikan oleh anaknya, Sultan Al-Kamil. Pada awal kekuasaan Al-Kamil, serangan salib kelima dilancarkan guna memenuhi seruan Paus Innocent III. Serangan diarahkan ke Mesir. Setelah mengalami pertempuran yang sengit, pasukan salib menguasai Dimyat dengan mengandalkan jumlah. Pasukan salib terus bergerak dan berniat menyerang Kairo pada 619 Hijriah. Karena kesalahan mereka dalam mengambil rute, kapal-kapal perang pasukan Islam mengambil posisi dan terposisi di Sungai Nil untuk menutup jalan mereka. Alhasil, pasukan salib terkepung dan terpaksa mengajukan tawaran damai. Al-Kamil bersedia menerima, tapi dengan syarat mereka harus memberikan jaminan bahwa Dimyat kembali ke tangan umat Islam. Akhirnya kota Dimyat dapat direbut kembali. Pada 625 Hijriah, Frederick Raja Jerman menginginkan kekuasaan atas Baitul Maqdis. Di lain tempat, Sultan Al-Kamil terlibat konflik sengit dengan saudaranya Al-Ashraf dan hampir berujung pada perang saudara. Melihat posisinya semakin kritis, Al-Kamil menekan perjanjian dengan melepaskan Baitul Maqdis, membersihkan jalan bagi kaum Kristen menuju Akkad dan Haifa, dan membebaskan seluruh kaum Franka yang ditawan dengan gencatan senjata yang dibuat bersama Frederick II. Al-Kamil menyatukan kekuatan untuk menyingkirkan para penguasa daerah-daerah sekitar. Kemudian Al-Kamil berhasil, tidak ada lagi keluarga Ayyub yang berani menentangnya dan tidak ada pasukan salib yang memeranginya. Selanjutnya, untuk mengambil simpati keluarga Ayyubiyah, Aibak mengangkat seorang keturunan Ayyubiyah yang bernama Musa sebagai penguasa. Namun, Musa pada akhirnya dibunuh juga oleh Aibak. Dengan tewasnya Musa di tangan Aibak, keberadaan dinasti Ayyubiyah pun berakhir dan menandai awal dari kemunculannya dinasti Mamluk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.